Saya minta konsekuensi dari negara tentunya. Kalau memang ini terbukti bahwa kapasitas cacat hukumnya tinggi, tolong negara bela kasus ini atas nama seluruh rakyat Indonesia yang kedaulatan penuh di atas tangan rakyat. Jadi saya minta, karena saya kan nggak mungkin menggugat pengadilan. Oh, ini Pak. Oh. Ini harus masuk. Nggak ada nanti. Ada. Dan disuruh nanti. Kasih lihat. Saya kan ini harus. Ayo, ini ada desa. Kali berapa? Mohon perhatian, panggilan sidang untuk perkara permohonan yang mengajukan dipersilakan untuk memasuki ruang sidang hari itu. Sekali lagi, panggilan sidang untuk perkara permohonan dengan nomor 1712 TDTK 2025 dari pihak siapa? Saya dari pihak tergugat 2. Bagaimana tadi Pak di dalam? Jadi kalau saya lihat tadi keterangan saksi saya, itu kalau misalnya luas tanahnya cuma 2.700 atau 2.800, maka tidak bisa melaksanakan sita sampai 7.000. Itu melawan hukum atau salah.
Melihat dari kasus ini bagaimana Pak? Melihat kasus ini kalau saya analisis tuh, jadi yang disita tuh sudah ada kesalahan. Misalnya you cuma milik 2.900 meter tanah, tapi oleh pengadilan atau pihak lawannya minta disita 7.000. Berarti ada tanah orang lain yang ikut disita. Nah, itu nggak boleh dalam hukum. Apa tadi pertanyaan mungkin dari hakim Pak? Ya itulah pertanyaan dari hakim, minta dijelaskan apakah betul yang dilaksanakan penyitaan itu sesuai dengan permohonan pihak. Saya bilang nggak betul itu. Berarti Bapak saksi dari Pihak tergugat 2. Terima kasih Bapak. Makasih ya. Izin Mas Arik, bagaimana harinya? Izin Abang. Ya. Boleh wawancara di sini? Ya, Boleh. Bapak Profesor, Dua aja atau apa sih? ini nih. Ya. Mas Arik, Abang bagaimana sidang hari ini? Agendanya? Ya, agenda hari ini adalah saya menghadiri saksi ahli. Saya sebagai yang tergugat ya, nomor 2. Jadi giliran saya bisa memberikan saksi dan saya hadirkan saksi ahli Bapak Profesor Suwandi Cahaya, memang khusus ahli perdata kayak gitu. Jadi dari situ biar tujuannya adalah meng-clear up semuanya ya keadaannya gitu. Itu aja sih. Selebihnya di dalam saya juga garo-garo kepala bahasa hukumnya, namanya juga profesor yang bicara Arif Perdata, jadi mungkin bisa menerangkan. Ada Kaniko, ada Bang Sofyan juga di sini. Jadi saya coba bisa mendengarkan. Ya kalau saya cukup berbesar hati, banyak sekali keterangan-keterangan dari saksi ahli yang menunjukkan bahwa ya seperti ini apa posisi ya saya cukup positif dan optimis lah gitu. Mungkin Bang bagaimana tadi menghadirkan saksi? Ya. Pertimbangan seperti apa memilih Prof untuk menjadi saksi? ya kita lihat tadi bahwa ahli sudah dengan jelas dan terang benderang mengatakan bahwa produk hukum yang diputuskan oleh baik PN Cibinong sampai dengan PK itu adalah cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena di sini saya menilai bahwa yang menggugat ini dia punya hak pengelolaan. Dia punya hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu hanya hak untuk mengelola, bukan memiliki. Tadi Prof bilang begitu. Prof Suwandi Cahaya yang tadi ngomong begitu. Artinya bahwa ini cacat hukum. Jadi wajib hukumnya untuk ini putusan ini dibatalkan. Kenapa? Karena cacat hukum tadi. Itu konsekuensi dari itu semuanya. Ya, karena hak pengelolaan tidak akan lebih besar daripada AJB. Itu. Jadi sidang hari ini sangat memuaskan keterangan ahli itu, dan secara transparan dan terang benderang ahli mengatakan bahwa putusan 162 ini adalah cacat hukum. Kita banyak bertanya tadi dan ahli menjelaskan dengan sangat luar biasa dan ya hasilnya sangat memuaskan lah. Sidang selanjutnya mungkin kapan? Minggu depan untuk kesimpulan ya. Jadi nanti kita rangkum semua hasil persidangan dari awal, dari mediasi sampai tadi kita menghadirkan saksi ahli, itu nanti kita rangkum, kita berikan kesimpulan kepada majelis hakim. Kita sih optimis ya, karena dalam hal ini tadi saya bilang juga mengatakan bahwa di dalam persidangan klien kami dalam hal ini selalu ditarik dalam sebagai pihak, tapi tidak ada kepastian hukum terhadap klien kami, apalagi keadilan hukum. Karena kita sudah tahu ya beberapa minggu kemarin itu ada beberapa hal yang ini tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi ya inilah kita hadirkan saksi ahli untuk menunjukkan bahwa ini harus kita harus mendapatkan putusan yang berasaskan kepastian hukum, keadilan hukum dan kebenaran hukum. Mas Arik, optimisnya bagaimana? Karena tahapan sudah begitu panjang ya, berawal-awal sampai mungkin lagi besok akan kesimpulan. Iya, jadi saya kalau saya di posisi sebagai mewakili masyarakat pada umumnya yang mungkin memiliki hal yang sama, kasus yang sama seperti saya dan memiliki harapan yang sama, saya minta konsekuensi dari negara tentunya. Kalau memang ini terbukti bahwa kapasitas cacat hukumnya tinggi, tolong negara bela kasus ini atas nama seluruh rakyat Indonesia yang kedaulatan penuh di atas tangan rakyat. Jadi saya minta, karena saya kan nggak mungkin menggugat pengadilan. Ya jadi bisalah tolong kami yang seperti ini.